Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada ini kita masih bisa jalankan aktivitas kita khususnya kajian online program studi ekonomi pembangunan yang nantinya akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Haji M. Faisal Abdullah. Kajian ini ditayangkan juga di YouTube Prodi Ekonomi Pembangunan yang nantinya akan bisa disaksikan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan pada khususnya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita melalui sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa insya Allah sampai hari ini bisa membedakan mana yang benar itu benar, yang salah itu yang salah. Langsung saja pada sesi ini kajian kita bertemakan tentang mensyukuri di tengah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti akan dibahas oleh Bapak Faisal Abdullah. Kepada Bapak Faisal Abdullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada siyama ramadana ala ummati khairil bariyah wa unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Wa qala 'azam wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa mustamiat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih setia mencurahkan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat hingga kita masih dapat melanjutkan rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ini kita kerjakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, wa insya Allah akan tercatat sebagai bagian amal saleh. Pemirsa mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah, kita dalam kajian siang ini mencoba untuk memahami lebih jauh tentang ujian-ujian yang diberikan Allah kepada manusia yang selama ini ujian kehidupan itu selalu berkonotasi negatif. Ujian kesulitan, berupa kelaparan, dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba dalam tema hari ini bagaimana kita mensikapi ujian itu sebagai bagian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, bahwa manakala kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia ini oleh Allah sendiri dinyatakan dalam Al-Quran makhluk penciptaan yang paling sempurna. Ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran surat ke-95, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena ternyata kalau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain,
Memang manusia ini diciptakan Allah dengan unsur-unsur yang sempurna. Ada jasad, ada ruh, ada akal, dan ada an-nafs. Yang kesemua itu tidak selengkap itu kita jumpai pada penciptaan Allah makhluk yang lain. Dalam kaitan dengan kesempurnaan penciptaan Allah itu sekaligus juga Allah dalam berbagai firman-Nya dapat kita rangkum mendudukkan manusia itu ke dalam 3 kapasitas, terutama dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, manusia disebut sebagai makhluk individual. Makhluk individual karena secara psikologis, siapapun manusia itu Allah titipkan apa yang disebut unsur ego. Baik dia kaya, dia miskin, apakah itu orang berpangkat, berkedudukan tanpa memandang bahkan status keimanan. Orang kafir sekalipun juga Allah titipkan unsur ego. Setiap diri kita ada aku, di mana ketika intensitas penggunaannya, penampakan ke permukaan itu kita melebihi orang lain, maka kita disebut orang sebagai orang yang egoisme. Sebagai makhluk individual, manusia juga dalam Al-Quran dinyatakan mampu memenuhi kebutuhannya secara individu tanpa bantuan orang lain. Semacam kita mampu bernapas sendiri, dalam manakala kita ini sehat, kita mampu bekerja sendiri, kita mampu makan sendiri, mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang paling umum kita dengar, itu juga dinyatakan Allah dalam Al-Quran bahwa kita manusia disebut sebagai makhluk sosial. Apa yang dikatakan Aristoteles sebagai zoon politikon. Yang arti zoon politikon itu, kata Toples, hewan juga bermasyarakat. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah, kita manusia itu hidup saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak mungkin kita mampu memenuhi semua kebutuhan hidup kita tanpa kerjasama dan bantuan orang lain. Sangat jelas Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, ayat yang juga sudah sering kita ingat, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Bahwa orang mukmin yang satu dengan yang lain, di antara mereka saling tolong-menolong. Saya nggak disebut mubaligh, penyampai, kalau tidak ada Bapak Ibu sebagai mustamik. Kita berdiri di depan kelas tidak disebut dosen kalau tidak ada mahasiswa. Bahkan sekelas pejabat sekalipun juga masih membutuhkan sopir. Kita tidak bisa makan nasi dengan beras yang enak kalau bukan karena kerja keras para petani dan seterusnya. Yang ketiga, pemirsa mustamiin yang dirahmati Allah, yang paling sering kita lupakan, kita manusia diciptakan Allah dalam kapasitas sebagai makhluk religi, makhluk berketuhanan. Artinya, ada bagian-bagian kebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup kita, yang tidak mampu kita penuhi sendiri, yang juga tidak dapat dipenuhi melalui pertolongan orang lain, kecuali semua kebutuhan-kebutuhan ini kita hanya bisa berserah diri, pasrahkan diri kita, dan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kebutuhan-kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh manusia, kecuali mempasrahkan diri dan memohon kepada Allah. Ya na'budu dan nasta'in kepada Allah. Yaitu semua kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat gaib. Apa saja yang gaib itu, pemirsa yang dirahmati Allah, Allah jelaskan dalam surat Luqman ayat ke-34.
ayat 34 itu ayat yang paling akhir, yang diawali dengan ketika Rasulullah di suatu sore didatangi oleh sahabat menanyakan 5 persoalan. Ya Rasul, istri saya sedang hamil, kira-kira anak yang dikandungnya apa? Ya Rasulullah, kemarin saya sudah tahu turun hujan, kira-kira besok bagaimana? Belum sempat Rasulullah menjawab, turun malaikat Jibril penyampai wahyu. Qul Muhammad, katakan pada yang ditanya, Innallaha indahu ilmus Yang pojok ini tadi. yang sesungguhnya yaumis sa'ah, hari kiamat itu ada di Oke. Demikian seterusnya pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah lalu firman Allah yang salah satu diantaranya adalah kita, kata Allah dalam Luqman ayat 34, wa matadrin nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tidak bisa mengetahui apa yang kamu usahakan dan yang kamu dapat besok. Sudah barang tentu kita mengimaninya sebagai rezeki. Jadi 5 poin ghaib yang dijelaskan dalam Luqman ayat 34 itu, satu diantaranya adalah rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah, semisal hari-hari ini, rezeki itu bisa berupa sejumlah uang yang kita bawa pulang dari hasil kerja. Bisa juga rezeki yang dimaksud Allah dalam Luqman itu adalah kesempatan atau peluang. Dan salah satu yang sangat kita rasakan dan kita butuh hari-hari ini, yang dinyatakan Allah yang gaib itu adalah kesehatan. Inilah yang selama ini mungkin kita lalai. Selama ini kita lupa. Ketika ditegur oleh Allah dengan peristiwa musibah wabah COVID-19 ini, kita memperoleh nikmat Allah yang pertama. Allah masih Rahman dan Rahimnya kepada kita. Masih sayang kepada kita sehingga masih memberikan teguran. Allah masih memberikan teguran bahwa kita lupa bahwa ternyata yang disebut dengan kata sehat itu sesuatu yang teramat mahal. Sehat itu tidak bisa kita meminta kepada sama manusia. Sehat itu hanya bisa kita minta, dan itu termasuk golongan kebutuhan yang gaib, kecuali kita hanya abdikan diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini siapa yang bisa menjamin? Saya sebagai yang menyampaikan sehat, ibu bapak yang mendengar juga sehat, kecuali hanyalah Allah. Mungkin kelalaian kita selama ini kita anggap sehat adalah hal yang biasa, karena saya sudah diciptakan Allah, saya kuat, saya bisa bekerja. Tapi ketika sudah datang ujian semacam ini, barulah kita sadari. Dan memang banyak orang yang mengeluh dengan kejadian semacam ini. Tetapi sebagai hamba Allah yang beriman, kita menerima. Itulah nikmat. Nikmatnya apa? Kita ini masih disayang Allah untuk ditegur. Dalam ayat yang dibacakan tadi. Teguran yang kedua bahwa kita lalai, sehat, peluang, kesempatan, dan itu adalah nikmat. Yang kedua, teguran. Asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang musibah menimpa kamu disebabkan karena ulah. Penyebabnya itu bukan siapa-siapa, apalagi Allah. Disebabkan karena ulah perbuatan kamu sendiri. Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-30. Teguran Allah karena kasih sayangnya kepada kita. Kenikmatan ujian Allah yang kedua, para mustamiin, mustamiat yang dirahmati Allah, adalah yang sedang kita hadapi ini. Insya Allah kalau kita orang beriman, ini adalah sarana tes kualitas keimanan kita. Allah sedang mengetes apakah keimanan kita sungguh-sungguh atau iman dalam setengah hati. Bagaimana yang kita jumpai apa di dalam Al-Quran yang kita sudah kenal, ya.
ayat yang sering dibaca Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan bebas berkata amanna wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji kembali? Kira-kira jawabannya tidak, para jamaah. Setiap ada peningkatan kualitas keimanan diawali dengan tes. Dites langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji kualitas keimanan kita. Teringat kita di dalam tulisan Imam Al-Ghazali dalam Mau'izatul Mu'minin, bimbingan bagi orang yang beriman, orang mukmin. Al-Ghazali membagi kualitas ketaatan seorang hamba Allah menjadi 5 tingkatan, para pemirsa. Pertama, yang paling bawah, level 5, yang paling bawah. Nanti kita akan menuju ke level yang paling atas, muttaqin yang sedang kita kejar dalam upaya ibadah di bulan Ramadan. Muslimin, orang berislam itu mudah dan murah. Kalau di luar sana orang-orang kafir yang belum berislam, dengan sadarnya dia ingin masuk Islam, di hadapan kita bimbing dia syahadat, lalu dia memahami dan mengamalkan isi syahadat, maka resmilah dia berubah status dari kafir menjadi muslim. Tetapi kata Al-Ghazali itu belum mukmin. Islam yang belum iman. Di mana bedanya? Islam yang iman itu orang Islam yang siap mengerjakan yang diperintahkan Allah dan siap meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada hari-hari semacam ini kita demikian mudahnya menyaksikan dan hari orang puasa bagi yang beriman taat melaksanakan ibadah puasa. Tapi di luar sana, di pasar, di terminal, ada orang yang mengaku Islam, bahkan KTP ber-KTP Islam. Tapi mereka makan, minum dengan tanpa ada sedikit pun rasa malu. Itulah perbedaannya Muslim yang belum mukmin. Maka kata Al-Ghazali, dites dan naikkan itu kualitas ketaatan kita. Apakah cukup mukmin itu untuk meraih surga Allah? Tidak. Belum cukup. Karena Al-Quran itu ketika Allah memanggil kita untuk merebut surganya, pasti surga itu kata Allah selalu dengan kalimat u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan u'iddat lil muslimin, itu terlalu rendah. Secara formal orang gampang berislam, tetapi belum taat dalam beribadah. Cukupkah mukmin? Kata Al-Ghazali, naikkan pada level ketiga. Apa itu? Beribadahlah kalian dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala. Kalian patuh akan perintah Allah, tetapi sudahkah dikerjakan dengan ikhlas? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, keikhlasan itu sebagai landasan pokok diterimanya ibadah kita. Allah sendiri yang menyatakan persyaratan itu dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan dasar ikhlas. Pemirsa, kita tidak tahu yang berangkat tarawih semalam kebetulan bawa mobil baru. Apakah karena mobilnya atau lillahi ta'ala? Apakah orang yang baru membeli sesuatu yang baru, ya, lalu dalam rangka dia menggunakan untuk ibadah? Hanya dia dan Allah yang tahu. Tetapi dalam bimbingan Mau'izatul Mu'minin, Al-Ghazali menyatakan, mari kita belajar, dites kenaikannya dari mukminin menjadi mukhlisin, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Pada level ketiga. Tes Allah berikutnya tentang keimanan dan ketakwaan kita, ketaatan kita pada Allah. Untuk menaikkan derajat ketaatan dari seorang mukminin yang mukhlisin menjadi mukhlisin yang muhsinin. Ihsan. Tidak cukup. Kita hanya berikhlas, tetapi juga harus ihsan. Orang yang mencapai itu disebut muhsinin. Siapa mereka?
Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa hamba Allah yang ihsan? Rasul menjawab, engkau beribadah kepada Allah. Saking taqarrub ilallah, saking begitu dekat dengan Allah, seakan engkau melihatnya, kata Rasul. Namun manakala engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah selalu menyaksikan apa yang kamu kerjakan dan yang tidak kamu kerjakan. Allah selalu menyaksikan apa yang kamu katakan dan yang tidak kamu katakan. Pada intinya pemirsa yang dirahmati Allah, hamba Allah yang ihsan, hidup dan matinya dipasrahkan pada Allah. Hidup dunia wal akhirah hanya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pada level kedua. Mukhlisin yang mampu meraih muhsinin. Semua tahapan-tahapan ini melalui tes yang ayat dibacakan tadi. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pada level yang paling tinggi, yaitu bagaimana setelah mukhlis dan muhsinin kita mampu mencapai predikat muttaqin. Suatu ketika ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz kok tinggi sekali dan begitu jauhnya perjalanan. Saya bilang mudah, Bu, Pak, kenapa? Allah karena pengasih dan penyayangnya kepada kita, Allah sediakan sebulan spesial dalam 12 bulan setahun. Bulan apa itu? Ya bulan yang sedang kita alami. Bulan Ramadan. Ibarat saya katakan inilah sarana pintas Allah sediakan untuk mencapai predikat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kenikmatan berikut dari ujian yang Allah berikan sebagaimana yang saya bacakan, kita coba mengupas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada poinnya, karena kita keterbatasan waktu, demikian beragam sempurnanya Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Diawali dengan al-khawf, ketakutan, kelaparan, al-ju' wa naqsi minal amwal. Kita suatu ketika pernah merasakan kekurangan harta benda. Wal anfus, juga dengan jiwa. Pernah ditinggal oleh orang yang sangat kita kasihi. Dipanggil kembali oleh Allah. Was-samarat, dengan buah-buahan. Pada intinya pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita bentuk ujian itu garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah bagian ujian kehidupan yang berupa kesenangan hidup. Dan yang kedua ujian kehidupan yang seringkali kita katakan itulah ujian, yaitu ujian berupa kesulitan hidup. Suatu ketika di hadapan sahabat Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, yang aku khawatirkan dari umatku nanti ketika mereka diuji dengan kesenangan hidup para jamaah. Rasulullah menyatakan begitu mengundang tanda tanya para sahabat. Mengapa demikian ya Rasulullah? Rasul menjawab, manakala umatku diuji dengan kesulitan hidup, saya tidak pernah khawatir karena pasti dan pasti mereka selalu dekat dengan Allah. Tapi manakala mereka diuji dengan kesenangan hidup, hanya tinggal sedikit yang mau zikr Allah. Hanya tinggal sedikit yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita diuji, kita diberi kenikmatan yang satu, kepasrahan para jemaah. Pemirsa lihat Al-Baqarah. Setelah Allah menggambarkan begitu banyak ragam ujian, lalu ada satu kalimat yang indah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang manakala ditimpa musibah mereka pasrahkan diri kepada Allah. Yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami ini akan kembali. Apa nikmat yang dapat kita petik dalam sifat kepasrahan itu? Kita diingatkan dalam sebuah kesadaran bahwa ternyata yang sedang ada dalam genggaman kita
hanyalah barang titipan yang ada dalam genggaman kita, milik mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saja, entah berapa waktu yang akan datang, kita dipinjam pakaikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita ingin bukti bahwa harta itu milik mutlak di tangan Allah dan kita hanya diberi hak pinjam pakai selama menjalani kehidupan, selalu dalam dakwah saya ingat, wahai jamaah, mari kita ingat dua momen penting yang selalu dilewati oleh setiap manusia. Apa itu Pak Ustadz? Ada jamaah yang bertanya. Saya bilang ingat-ingatlah ketika momen pertama kita lahir ke dunia. Pertanyaannya, kita datang dengan membawa apa? Kita datang dengan membawa tangisan dan disambut senyuman oleh yang menyaksikan. Tapi momen kedua juga pertanyaannya sama. Ketika kita pulang kembali, dipanggil kembali oleh Allah. Pertanyaannya, kita pulang dengan membawa harta apa? Jawabannya, tidak membawa apa-apa. Kecuali seberkas catatan amal soleh yang kelak akan menemani kita. Pada di liang kubur maupun di yaumul hisab nanti. Saat itu kondisinya berbalik. Kita berangkat dengan penuh senyum karena dipanggil Allah dalam husnul khatimah dan yang mengantarkan kita mengiringinya dengan tangisan. Berbeda ketika kita datang pertama. Tetapi intinya satu, kita datang dan kita pulang tidak pernah membawa satu harta benda apapun. Nikmat yang terakhir, nikmat paripurna yang dijanjikan Allah ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian semacam hari-hari ini. Apa itu? Lanjutan Al-Baqarah itu tadi yang saya bacakan 156. Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala kita sudah mencapai itu, maka pemirsa, Allah memberikan tiga keutamaan bagi kehidupan kita yang selalu kita doakan di setiap doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Kehidupan yang baik dunia akhirat itulah yang dinyatakan Allah dalam Al-Baqarah ayat 157 sebagai penutup dari rangkaian ujian Allah itu. Mari kita perhatikan, Allah menjamin. Ini kenikmatan paripurna istilahnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang telah diuji Allah dengan kesenangan dan kesulitan hidup dan mereka lolos, berhasil. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawatum mir rabbihim, keberkahan. Berkah yang kita sering semoga rezeki barakah, sisa umur barakah. Keberkahan itu apa? Karunia spesial dari Allah yang Allah datangkan berupa kebaikan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Itu salawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, ayat ini masih dilanjutkan dengan kata warahmah. Apa itu nikmat yang Allah berikan yang tiada tara? Kasih sayang dalam lindungan Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Apalagi yang ini. Ini nikmat yang luar biasa. Dan mereka itu kata Allah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayahku. Petunjuk. Tuh, Muhammad Abdu kalau mengartikan hidayah itu petunjuk halus yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan karena taqarrub ilallah. Karena begitu dekat dia dengan Allah. Maka Allah berikan antara lain yang dinyatakan Abdu yang kita punya hari ini. Hidayah adinul Islam. Hidayah berupa petunjuk kebenaran agama Islam. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita di hari-hari ini berupa musibah wabah virus COVID-19. Marilah sebagai hamba Allah yang beriman, kita mensikapinya ujian ini sebagai bagian nikmat Allah.
terutama di tengah ujian Allah ini. Mungkin selain ikhtiar yang sedang kita lakukan, mematuhi segala peraturan yang ditetapkan pemerintah, protokol kesehatan, jangan lupa para pemirsa yang dirahmati Allah. Barang yang gaib ini hanya Allah yang tahu, dan kita hanya bisa dengan kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan doa. Jangan 100% mengandalkan ikhtiar dengan meninggalkan doa. Demikian sebaliknya. Kedua hal ini dalam agama kita memiliki peran yang sama. Apalagi teringat saya sebagai penutup, Rasulullah dalam hadis Tirmizi, Rasul pernah menyatakan, berhati-hati dengan doa 3 golongan manusia. Yang manakala mereka berdoa di hadapan Allah, tiada hijab, tidak ada tabir yang mampu menghalangi. Siapa mereka? Ditanya sahabat, kata Rasulullah, yang pertama, wal imamun adil. Imam pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya. Dan memang itu berat. Tapi kalau manakala dia mampu melakukan, dia termasuk manusia mulia yang doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, as-sa'imun hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Tidak dijelaskan di situ apakah puasa wajib atau sunnah. Insya Allah puasa Ramadan yang sedang kita lakukan, kita termasuk satu di antara 3 golongan itu. Berpuasa hingga ia berbuka, kata Rasulullah. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, hamba Allah yang sedang teraniaya. Yaitu hadis statusnya Hasan, Imam Tirmizi menyatakan di dalam kumpulan hadisnya, Rasulullah menyatakan, hati-hati. Karena itu kita berada di bulan Ramadan, kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, marilah kita berbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya segera mengangkat musibah ini dari muka bumi ini, dan kita bisa kembali bekerja sebagaimana normalnya. Di antara doa, marilah kita sama-sama memanjatkan doa yang kira-kira rutin kita panjatkan di setiap ba'da sholat wajib. Dengan kekuatan doa ini, yakinlah Allah segera mengakhiri musibah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibu Syahidin, ya Ghafurur Rahim. Ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan. Wa tahawuli afiyatika, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Wa fujaati ni'matika, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, ya Allah. Wa jami'i sakhatika, dan dari segala kemurkaanmu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Balikan ke Pak Yudi. Mohon maaf, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Faisal. Sebelum ditutup, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan terkait dengan kajian kali ini, kami persilakan. Nah, Ibu Ida Nur. Ida Nur, barangkali. Oh, cukup? Gak dengar suara. Mau tanya, Bah. Ya, Bu.
Iya, Sama kalau juga. kita biasanya ujian kesedihan itu sering terus mengingat, tetapi kalau kesenangan itu gimana caranya biar selalu konsisten ingat terus. Caranya menyikapi waktu dapat kesenangan, kegembiraan biar ingat terus. Begitu saja, Bah. Ya, terima kasih Bu Ida. Memang yang disampaikan ini seringkali kita melupakan Allah itu terutama pada saat kita diuji Allah dengan kesenangan. Tapi manakala diuji dengan kesulitan, itu yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Ad-Diyat, surat Ad-Diyat, wal Adiyat itu pada ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat mengingkari dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi pada saat dia diuji dengan kesenangan, itu sudah Allah singgung di dalam Ad-Diyat. Ad-Diyat ayat kan. Banyak orang yang lupa. Ditanyakan oleh ibu tadi, bagaimana kita bisa mengingat bahwa atau kita bisa kembali kepada ibadah yang istiqomah. Selalu mengingat bahwa nikmat ini, terutama yang saya sampaikan di awal tadi, yang itu adalah atas kehendak Allah. Bukan datang dengan sendirinya. Yang saya contohkan kesehatan tadi. Ya, kadang-kadang kan kita lupa, itu kan nikmat Allah yang luar biasa, yang bukan karena kita hidup, lalu dijamin 100% selalu sehat, kan tidak. Kecuali kita harus memohon kepada Allah. Jadi selalu zikrullah, Bu. Selalu ingat dekat dengan Allah, selalu banyak bermuhasabah di hadapan Allah, kira-kira antara kesenangan. Di dalam Ad-Diyat itu tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan begini, Bu. Itu sebenarnya peringatan Allah kepada manusia yang banyak yang gagal ketika diuji dengan kesenangan. Kenapa? Saat diuji dengan kesulitan, orang banyak mengeluh, ya, seperti sekarang, ya, social distancing, physical distancing, orang banyak mengeluh dan seterusnya. Ini kan bagian dari ujian kesulitan. Tapi kata Ibnu Katsir, manusia itu lupa bahwa sebenarnya antara nikmat dan ujian kesulitan itu lebih banyak mana sih yang Allah berikan? Nikmat-nikmat yang lain daripada nikmat berupa kesulitan. Jadi yang ditanya Ibu tadi, mari kita kembali dekatkan diri pada Allah, ya, dengan kesadaran bahwa sebenarnya yang terberat dalam ujian kehidupan kita adalah ujian berupa kesenangan hidup. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan diri kepada Allah dan selalu mengingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembalikan ke Pak Yudi. Terima kasih Pak Faisal, karena sudah jam 1 ini banyak yang sudah kembali mengajar. Ya, nanti ada acara berikutnya juga jam 1 ya? Ya, kajiannya Prof. Din Samsudin. Ya. Terima kasih Baik, Pak Faisal atas sebelum saya tutup, materinya. saya sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang. Saya pribadi mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Yudi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, Bapak Ibu semua, serta mahasiswa yang sudah menjadi peserta kajian kali ini. Semoga materi yang didapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi perantara kelak nanti di akhirat. Amin. Akhirul kalam,
untuk kajian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.